Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar kecepatan. Nah, apa itu kecepatan? Mari kita belajar bersama. Teman-teman, kecepatan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari loh. Tentunya setiap hari kita akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan berangkat ke sekolah, pergi ke rumah teman, pergi ke rumah nenek, pergi keluar kota, dan lain sebagainya. Ketika berangkat sekolah, kita mengendarai mobil atau sepeda motor, atau mungkin sepeda, atau mungkin berjalan kaki. Nah, benda yang bergerak berpindah tempat itu memiliki kecepatan. Nah, teman-teman, dengan mempelajari kecepatan ini, nantinya misalkan kita akan bepergian ke Semarang, ke Jakarta, atau kemanapun, kita dapat memilih nih, kita mau menggunakan kendaraan apa, kecepatannya berapa, sehingga kita bisa sampai ke tempat tujuan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Kemudian, kita akan belajar menghitung kecepatan. Nah, teman-teman, apa sih kecepatan itu? Kecepatan adalah perbandingan jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Nah, menentukan kecepatan ada rumusnya ya teman-teman. Rumus menghitung kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, untuk memudahkan kita mengingat rumus ini, kecepatan di sini kita simbolkan dengan huruf K. Kemudian jarak kita simbolkan dengan huruf J. Dibagi waktu kita simbolkan dengan huruf W. Sehingga yang perlu kita ingat K sama dengan J per W. Selanjutnya, satuan kecepatan itu ada berbagai macam, tapi umumnya yang sering dipakai adalah kilometer per jam, meter per detik, meter per menit, atau meter per jam. Tapi selain itu ada lagi ya teman-teman ya, ini hanya yang sering kita gunakan. Nah, untuk lebih jelas dalam mempelajari kecepatan, coba perhatikan contoh berikut ini. Jarak Solo-Semarang 120 km. Dava dari Solo menuju Semarang mengendarai motor selama 3 jam. Berapa kecepatan rata-rata motor Dava? Nah, jadi Dava pergi dari Solo ke Semarang dengan mengendarai motor selama 3 jam. Sedangkan jaraknya dari Solo ke Semarang adalah 120 km. Nah, kita dapat menghitung berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Dava. Nah, untuk menjawabnya, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Coba kita perhatikan soalnya terlebih dahulu. Jarak Solo-Semarang 120 km, berarti yang diketahui jarak atau J sama dengan 120 km. Kemudian, Dava menuju Semarang mengendarai motor selama 3 jam, berarti waktu atau W-nya adalah 3 jam. Kemudian, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan. Yang ditanya sama dengan kecepatan sama dengan berapa? Nah, teman-teman, untuk menjawabnya, langkah pertama kita tulis rumus mencari kecepatan terlebih dahulu. Sambil kita hafalkan ya. K sama dengan J dibagi W. Nah, jika sudah tuliskan rumusnya, sekarang kita masukkan yang diketahui tadi. Tadi kita peroleh J-nya adalah 120 km di sini. Nah, kita tuliskan di sini. J-nya kita ganti dengan 120 km, kemudian W-nya adalah 3 jam. Kita tuliskan 3 jam. Nah, setelah itu kita hitung nih, 120 dibagi 3. 120 dibagi 3, kita peroleh 40. Kemudian, kita tuliskan satuannya, kilometer per jam. Kita tuliskan kilometer per jam. Nah, satuan di sini pernya kita gunakan garis miring ya, teman-teman. Jadi, kecepatan rata-rata motor Dava adalah 40 km per jam.
Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Via berangkat ke sekolah pukul 06.30. Ia berangkat dengan mengendarai sepeda dan tiba di sekolah pukul 6.45. Jika jarak rumah Via ke sekolah adalah 3.000 meter, berapakah kecepatan rata-rata sepeda yang dikendarai Via? Nah, untuk menjawabnya, kita tuliskan terlebih dahulu, diketahui. Kita lihat di soalnya. Via berangkat ke sekolah pukul 6.30, berarti kita peroleh waktu berangkat sama dengan 6.30. Kemudian, tiba di sekolah pukul 6.45, berarti waktu tiba sama dengan 6.45. Selanjutnya, jarak rumah Via ke sekolah adalah 3.000 meter, berarti kita peroleh jarak atau J sama dengan 3.000 meter. Selanjutnya, berapakah kecepatan rata-rata sepeda yang dikendarai Via? Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan atau K sama dengan berapa. Nah teman-teman, dalam soal ini kita sudah memperoleh jarak atau J-nya. Tetapi waktu tempuhnya atau W belum diketahui, sehingga langkah pertama kita cari waktu tempuh terlebih dahulu. Waktu tempuh atau W kita peroleh dengan mengurangkan waktu tiba dikurangi dengan waktu berangkat. Waktu tiba tadi kita peroleh 6.45 dikurangi waktu berangkat 6.30. Selanjutnya kita mengurangkan satuan waktu. Di sini kita tulis terlebih dahulu 6.45, kemudian dikurangi dengan 6.30. Kita tulis titiknya harus urut ya teman-teman. Sekarang kita kurangkan dari belakang. 5 dikurangi 0 sama dengan 5, 4 dikurangi 3 sama dengan 1, titik, kemudian 6 dikurangi 6 hasilnya 0, 0 dikurangi 0 tetap 0. Sehingga kita peroleh 0 jam 15 menit. Di sini kita tuliskan 15 menit. Sudah ada jarak, sudah ada waktu tempuh, berarti kita bisa menentukan kecepatannya. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. K sama dengan J per W. Kita masukkan nilai J-nya. 3.000 meter di sini ya teman-teman. Kemudian W-nya adalah 15 menit. Kita tuliskan 15 menit. Kemudian kita bagi angkanya. 3.000 dibagi 15. Nah, untuk membagi angka yang banyak nolnya kita simpan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita simpan 2 nol di sini sehingga tersisa 30. Kemudian kita bagi 30 dibagi 15, hasilnya adalah 2. Kemudian tadi kita masih nyimpan 2 nol, tambahi 2 nol di belakang. Sehingga kita peroleh 3000 dibagi 15, hasilnya adalah 200. Kemudian satuannya meter per menit. Kita tuliskan M garis miring menit. Jadi, kecepatan rata-rata sepeda yang dikendarai Via adalah 200 meter per menit. Bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Mudah bukan? Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.